Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Virginia Acha Mulan Zaneta dari kelas 11-6 absen 10. Di sini saya akan mengerjakan remedi geografi tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Yang pertama-tama ada pengertian. Pengertian sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam mencakup berbagai hal seperti tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, mineral, energi, dan bahan tambang. Dalam konsep sumber daya alam, hal ini berarti merupakan potensi yang terdapat di alam dan mampu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia untuk mendapatkan kesejahteraan hidupnya. Yang kedua ada klasifikasi sumber daya alam berdasarkan proses terbentuknya. Berdasarkan proses terbentuknya, sumber daya alam diklasifikasikan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam non-hayati atau abiotik, yaitu sumber daya alam yang terbentuk berdasarkan proses secara alami dan membutuhkan jangka waktu yang lama. Yang kedua, sumber daya alam hayati atau biotik, yaitu sumber daya alam yang terbentuk berdasarkan proses pengembangbiakan dan membutuhkan waktu yang relatif singkat. Yang kedua, berdasarkan potensi penggunaannya. Berdasarkan potensi penggunaannya, daya alam diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam materi, yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Yang kedua, sumber daya alam energi, yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan energi atau dayanya. Yang ketiga, sumber daya alam ruang, yaitu merupakan sumber daya alam berupa ruang atau tempat tinggal bagi makhluk hidup. Yang keempat, sumber daya alam waktu, yaitu sumber daya alam yang berkaitan dengan pemanfaatan jenis sumber daya alam lainnya. Yang ketiga, ada berdasarkan letaknya. Berdasarkan letaknya, sumber daya alam dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam terestrial, yaitu sumber daya alam yang terdapat di daratan, contohnya tanah, hutan, dan bahan galian. Yang kedua, sumber daya alam akuatik, yaitu sumber daya alam yang terdapat di perairan, contohnya rumput laut dan ikan. Yang ketiga, sumber daya alam di atas permukaan bumi, contohnya udara. Lalu di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, bagi ekonomi, menjadi bahan baku industri dan perdagangan. Yang kedua, sosial, mendukung kehidupan manusia, pangan, sandang, dan papan. Yang ketiga, bagi lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang keempat, energi, yaitu sebagai sumber bahan bakar dan listrik. Lalu di sini ada klasifikasi barang tambang beserta jenis dan persebarannya. Yang pertama ada nikel. Nikel merupakan jenis barang tambang yang digunakan sebagai bahan campuran pada industri logam. Nikel memiliki sifat mengkilap dengan warna putih keperakan. Persebaran daerah penghasil nikel di Indonesia berada di Bengkalis atau Sumatera, Bolang, Mangandau atau Sulawesi Utara, Cikotok atau Banten, Logas Riau, Mulabah Aceh, dan Rejang Lebong Bengkulu.
Yang kedua ada besi. Besi merupakan barang tambang yang banyak dimanfaatkan untuk alat pertanian, industri mesin, dan bahan bangunan. Persebaran galian besi di Indonesia berada di Nanggro, Aceh, Darussalam, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Yang ketiga ada marmer. Marmer disebut juga batu pulam, merupakan batuan metamorf dari batu gamping. Marmer digunakan sebagai bahan bangunan, perobatan, rumah tangga, serta media seni pahat patung. Persebaran lokasi pertambangan batuan marmer di Indonesia berada di Sumatera, Nias, dan Tapanuli, Jawa Barat, Palimanan, Cirebon, dan Padalarang, Bandung Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Lalu ada potensi dan persebaran sumber daya alam kelautan di Indonesia. Yang pertama ada terumbu karang. Terumbu karang yang ada di laut merupakan bangunan kapur yang diciptakan oleh jasad hidup seperti alga. Keberadaan terumbu karang digunakan sebagai habitat ikan-ikan kecil. Selain itu, terumbu karang merupakan daya tarik objek wisata, pelindungan fisik pantai, atau menahan dan memecah gelombang air laut, dan sumber daya hayati karena dapat menghasilkan alga, udang, karang, teripang, dan kerang mutiara. Yang kedua ada perikanan. Laut yang luas menjadi habitat ikan besar dan ikan kecil di Indonesia. Selain jumlahnya yang banyak, keanekaragaman jenis ikan di Indonesia pun sangat tinggi. Namun demikian, hanya ikan konsumsi saja yang dapat dimanfaatkan dan diperjualbelikan. Terdapat beberapa peluang potensi di bidang perikanan, yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengelolaan ikan, sistem rantai dingin, atau proses pembukuan dan pergudangan. Lalu di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan sumber daya di bidang industri. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem dengan baik, tidak merusak habitat hewan dan tumbuhan lain. Yang kedua, menghindari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Yang ketiga, mengolah limbah industri dan kertas menjadi biobriket sebagai bahan bakar pengganti batu bara. Yang keempat, pengembangan biogas dari limbah industri. Yang kelima, mendirikan industri yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga meningkatkan pendapatan pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Yang terakhir, 6. Menganalisis AMDAL sebelum membangun lokasi industri. Selanjutnya ada kelautan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dengan menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, mengatur jumlah ikan, jenis ikan, dan ukuran ikan yang ditangkap. Yang kedua, mengatur jalur dan musim penangkapan ikan. Tidak diperbolehkan menangkap ikan saat berlangsung daur hidup ikan. Yang ketiga, penerapan sanksi bagi pihak-pihak yang merusak sumber daya perikanan dan lingkungan perairan. Yang keempat, tidak menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan alat tangkap listrik yang dapat mematikan semua ikan. Yang kelima, menindak tegas
pelaku pencurian ikan atau illegal fishing. Yang keenam, menetapkan kawasan konservasi laut seperti taman laut dan cagar alam laut yang bertujuan untuk melindungi ikan dari penangkapan sumber daya yang berlebihan. Selanjutnya ada permasalahan pengelolaan sumber daya alam, yaitu demografi. Kegiatan yang dapat menjadi ancaman dalam kegiatan pembangunan adalah maraknya alih fungsi lahan yang biasanya dari lahan pertanian menjadi lahan pertanian seperti industri, permukiman, dan kegiatan jasa. Penyebab alih fungsi tersebut adalah meningkatnya kebutuhan industri, peningkatan jumlah penduduk, serta permasalahan kondisi sosial ekonomi lainnya. Umumnya, alih fungsi lahan terjadi di lahan yang subur untuk pertanian, misalnya lahan persawahan yang menjadi lumbung padi atau karawang, dan lahan subur untuk pertanian hortikultura atau lembang. Secara demografi, upaya yang dapat dilakukan dengan cara pembatasan jumlah anak dengan mengikuti program perintah, yakni keluarga berencana. Dengan mengelola jumlah anak, diharapkan kebutuhan akan tempat tinggal sedikit berkurang. Selain itu, kesejahteraan dan kualitas penduduknya lebih meningkat. Selain demografi, ada juga penggunaan air. Air merupakan sumber kehidupan. Segala aktivitas manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan air. Dalam pengelolaan sumber daya, air menjadi sumber daya penting dan perlu dilestarikan kebersihannya. Penggunaan air dalam sektor industri dan pembangunan hendaknya digunakan secara arif dan bijaksana. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan air bersih. Selain itu, limbah cair yang dihasilkan hendaknya dikelola terlebih dahulu sebelum dibuang ke saluran agar organisme pengurai limbah tetap terjaga. Lalu saya akan menjelaskan potensi dan sebaran hutan daya kehutanan di Indonesia. Secara umum, fungsi hutan bagi hidup manusia dan makhluk hidup lainnya yaitu yang pertama, fungsi ekonomis, yaitu hutan memiliki nilai jual yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, kayu meranti jati, agatis, kamper, rotan, pinus, dan damar. Yang kedua yaitu fungsi klimatologis, yaitu hutan dapat menjaga sirkulasi dan kestabilan pada iklim dunia, suhu kelembapan, dan tingkat curah hujan. Yang ketiga ada fungsi edafik, yaitu hutan memiliki fungsi berdasarkan yakni menjaga kesuburan tanah. Daun-daun yang gugur dan jatuh ke tanah secara alami dapat membentuk serasah dan menjadi humus yang berfungsi sebagai penyubur tanah. Yang keempat ada fungsi hidrologis, yaitu hutan mampu menjaga kondisi dan kestabilan cadangan air tanah. Akar tanaman yang terdapat di hutan dapat menyimpan cadangan air yang berasal dari hujan. Ketika musim kemarau datang, maka akar tanaman dapat mengeluarkan cadangan airnya. Yang kelima, fungsi konservasi, yaitu hutan dapat menjaga kelestarian alam sesuai dengan fungsi asalnya. Hutan menjadi lokasi pemeliharaan keanekaragaman flora dan fauna beserta ekosistemnya. Iklim tropis Indonesia sangat mendukung potensi kehutanan. Selain memiliki hutan hujan tropis, Indonesia juga memiliki beberapa jenis hutan
di antara lainnya yaitu hutan mangrove, hutan lumut, hutan sabana, hutan rawa, hutan stepa, dan hutan musim. Selanjutnya ada upaya pengelolaan SDA berkelanjutan. Untuk menjamin keberlangsungan sumber daya alam tersebut, dilakukan pertemuan strategi konservasi dunia pada tahun 1980. Pada pertemuan ini, istilah pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals pertama kali diperkenalkan. Organisasi lingkungan yang bergabung dalam pertemuan ini diantaranya International Union for Conservation of Nature, United Nations Environment Program, dan World Wildlife Fund. Dan ada 17 diantaranya yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem kelautan, ekosistem kedaratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan yang terakhir, kemitraan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada kehutanan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Perlu adanya pengelolaan hutan berkelanjutan dengan pendekatan kelestarian ekologi, ekonomi, dan sosial. Upaya yang dapat dilakukan untuk pengelolaan hasil hutan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan diantaranya sebagai berikut: reboisasi, tebang pilih pohon, menambah kawasan konservasi hutan seperti Taman Nasional dan Cagar Alam, meningkatkan mutu dan produktivitas kawasan hutan dan hutan rakyat, meningkatkan peran pemerintah dalam pengelolaan dan pembangunan kehutanan, meningkatkan penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan, menindak tegas pihak-pihak yang melakukan penebangan liar atau illegal logging dan pemburuan satwa langka, mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam berpartisipasi pengelolaan dan menjaga kelestarian hutan. Dilansir dari laman Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pariwisata berkelanjutan merupakan pengembangan konsep wisata yang dapat memberikan dampak jangka panjang baik terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi untuk masa kini dan masa depan bagi seluruh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung. Sesuai dengan hal-hal yang menjadi perhatian dalam kegiatan pariwisata berkelanjutan, maka upaya-upaya yang dapat dilakukannya diantaranya yaitu mempertahankan fungsi ekologis wilayah yang digunakan sebagai lokasi wisata, menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui secara berlebihan, melibatkan masyarakat setempat sebagai bentuk partisipasi dan kontrol sosial, menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat setempat, pemberian pendidikan dan pelatihan pada masyarakat sekitar mengenai pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, dan yang terakhir, keterampilan berbisnis dan adanya sosialisasi pendidikan, peningkatan pemahaman nilai-nilai sosial untuk menyaring budaya luar yang masuk
sebagai akibat dari adanya interaksi sosial. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.